Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, boleh berikan kemuliaan tepuk tangan paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita di tempat ini. Oh, hari ini kita kembali lagi datang dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk merasakan setiap kasih-Nya. Kita rindu untuk memuliakan namanya di tempat ini. Oleh sebab itu saya ajak setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, angkat hati, angkat suara. Biar hari ini ada kuasa Tuhan yang bekerja. Biar hari ini kuasa Tuhan melingkupi setiap umatnya di tempat ini. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Lord. Kami bersyukur. Kira lama-lama yang syukure. Kira lama-lama yang syukure. Kira lama-lama yang syukure. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, pujilah jiwaku kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Lama-lama ya sikit. Kami menyembahmu Tuhan karena Kau Allah yang mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes Lord. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama katakan Tuhan, kasih-Mu mempesona Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Nyatakan Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama-sama katakan oh Jesus, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bersama-sama berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Raja kita di tempat ini. Dengan ucapan syukur nyatakan Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Bersama-sama katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, amin, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, sebab kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Katakan sepanjang umur, sepanjang umur. Bersama-sama dengan hati katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku
sediakan bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku. Dengan sepanjang oh kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Ini yang kami nyatakan hari ini Yesus, yang Kau limpahkan. Oh, lebih dari yang kami perlu, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan, Kau sediakan bagiku. Ku sembah ya Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Katakan dengan lembut, katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Umat Tuhan bersama nyatakan, yang Kau limpahkan bagiku. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sebab kami sembah, ku sembah. Amin. Sungguh-sungguh kami menyembah-Mu hari ini Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur kami. Amin. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Oh, yang Kau limpahkan bagiku. Lebih dari yang kami perlu, lebih dari yang ku perlu. Katakan Kau sediakan, Kau sediakan bagiku. Sebab kami sembah,
bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Di dalam setiap kehidupan kami mengucap syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Holy, holy your name. We praise you Lord. We praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Thank you Jesus. Hadirat-Mu manis Tuhan. Perkataanmu indah. Terima kasih Bapak buat setiap kebaikan yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap berkat, anugerah, dan kelimpahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Hari ini Yesus, ini umat-Mu yang rindu. Ini umat-Mu yang ingin menyukakan Engkau, yang ingin Tuhan memberikan kemuliaan terbaik buat nama-Mu di tempat ini Yesus. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap setiap umat Tuhan untuk memuji Dia, melompat dan bersukacita bersama-sama, katakan amin. Silakan haleluya. Hey, haleluya semua berdoa dan bersama nama Tuhan. Hey, amin. Berkuasa di bumi di surga, nyatakan bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, amin. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kuasa Allah kita, amin. Dia percaya ada semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kuasa Allah kita, amin. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tepuk tangan bersama-sama lebih dahsyat lagi. Hey, berkuasa di bumi di surga, Jesus bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Nama siapa yang berkuasa? Yesus, amin. Bersama-sama. Betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasih-Nya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bersama-sama bertepuk tangan, katakan betapa hebat umat Tuhan. Betapa hebat. Hey, hey, nyatakan dengan ucapan syukur di tempat ini. Silakan haleluya. Bersama-sama betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Jesus. Tepuk tangan
punya iman yang bersuka cita. Yes Lord, untuk menyediakan aku diberkati. Lebih lagi umat Tuhan. Yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Nyatakan bersama-sama, kasih setia Tuhan bersama. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama masaku dan sangat besar. Oh, lompat bersama-sama. Aku dilimpahi. Yes Lord Jesus. Sorakan bersama-sama di tempat ini. Aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Atas sempurna yang terbaik, yang terakhir bersama-sama. Hey. Berkati. Untuk menyediakan terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan bagiku atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan, di tempat ini yang terbaik. Yang terbaik kita rindu nyatakan bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Katakan amin. Katakan amin, Tuhan kita tidak pernah gagal. Yes. Terima kasih Bapa. Kami punya iman yang besar Tuhan. Setiap rencana dalam kehidupan kami. Yes. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dengan lebih lanjut bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Angkat suara, angkat pujian bersama-sama, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati firman-Mu ya dan amin. Amin. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak pernah gagal. Yes. Tatkala kami percaya kepada firman, firman itu menyembuhkan. Amin. Firman itu menghidupkan. Amin. Firman itu melepaskan, Yes. membebaskan kami. Dan Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini. Sembuhkan yang sakit, Amin. lepaskan yang terikat, Amin. ampuni yang berdosa. Yes. Dalam nama Yesus kami Dalam berdoa. Yesus. Sama-sama kita berkata, Amin. amin, amin, amin. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Kurang mantap, shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, hari ini saya memberikan tema khotbah tentang kuasa perkataan. Haleluya. Saudara lihat Alkitab saudara, saya berdoa hari ini Tuhan memberkati saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan mau hari-hari ini saudara menikmati buah dari setiap perkataan saudara setiap hari.
Haleluya. Maka 2 Korintus pasal 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Amin. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, Maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. sebab itu juga kami berkata-kata. Ulangi lagi lebih keras lagi. Haleluya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. sebab itu juga kami berkata-kata. Maka gereja Tuhan, dengarkan baik. Dengan mulutmu engkau akan dibenarkan, tapi juga dengan mulutmu engkau akan dihukum. Maka saudara, kalau kita berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah, oleh perkataan. Siapa yang suka mengucapkannya akan memakan buahnya. Saya percaya di hari-hari ini, sekalipun ini adalah masa-masa yang sulit, sekalipun terjadi banyak kesulitan, banyak kesukaran, saya percaya, angkat tangan saudara. Engkau yang percaya, engkau akan makan buah dari semua yang baik yang saudara ucapkan sesuai dengan janji Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa yang percaya bulan September adalah bulan kedahsyatan? Engkau akan mengalami kedahsyatan demi kedahsyatan oleh karena engkau percaya. Dan Alkitab berkata, karena kami percaya, karena itu kami berkata-kata. Maka saudaraku gereja Tuhan, pentingnya saya dan saudara untuk banyak duduk diam di kaki Tuhan. Saudara boleh melihat sebentar Yesaya pasal 50 ayat 4. Maka di gereja kita hari-hari ini, Bapak Ibu saudaraku, begitu banyak orang diberkati lewat pelayanan doa fajar. Saudaraku, saya melihat bahwa pelayanan ini menjangkau banyak orang. Ya, satu hari minimal 20.000 orang menyaksikan ibadah ini. Ini membuktikan saudaraku bahwa hari-hari ini saudara tidak bisa tanpa Tuhan. Tapi sesulit apapun, kalau saudara bersama dengan Tuhan, yang susah menjadi mudah waktu engkau bersama dengan Tuhan. Yesaya 50 ayat 4, haleluya. Yesaya 50 ayat 4. Amen. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, Tuhan Allah telah memberikan kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru supaya dengan perkataan kita bisa memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, Setiap pagi Tuhan mau mempertajam pendengaran saudara untuk mendengar seperti seorang murid. Maka Bapak Ibu saudaraku, kalau saudara tidak punya firman, maka saudaraku, sekalipun kita banyak berkata-kata, tidak ada kuasanya kalau tidak ada firman di sana. Maka pentingnya saudaraku, setiap pagi Yesaya berkata bahwa Tuhan mempertajam pendengaranku. Supaya apa? Supaya waktu pendengaran kita dipertajam Tuhan, kita menerima firman yang hidup dan tersimpan dalam hati kita. Sehingga waktu kita berkata-kata, kita bukan asal berbicara, tapi waktu kita berkata-kata, ada firman Allah, ada firman Allah, ada firman Allah yang mengalir dari mulut kita, yang mengalir dari hati kita. Karena Roma 10 ayat 8 berkata, saudaraku gereja Tuhan, maka kita berkata firman itu bukan di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, Pak Pendeta, saya enggak bisa mengambilnya. Firman bukan di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, Pak Pendeta, saya enggak bisa menyeberanginya. Roma 10 ayat 8 berkata, Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, Firman itu dekat kepadamu. yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Alkitab berkata firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Ulangi lagi, haleluya. Firman itu dekat kepadamu, Angkat tangan saudara. Alkitab berkata firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu saudaraku, dan di dalam hatimu. mulutmu dan di dalam hatimu. Maka saya percaya, saudara yang punya firman, dengarkan ini. Di masa-masa yang sulit, engkau akan terima banyak kasih karunia Tuhan. Di masa-masa yang sulit, engkau akan bisa mengubah keadaan, dan lewat hidupmu banyak orang diberkati Tuhan. Saudaraku, yang pertama yang saya ingin sampaikan tentang kuasa perkataan, bahwa ternyata kuasa perkataan bisa menyembuhkan.
Saudaraku, Matius pasal 8 kita akan belajar hari ini dari seorang perwira di Kapernaum. Haleluya. Maka dengarkan gereja Tuhan, kalau mulut saudara diisi oleh firman, kalau hati saudara dipenuhi oleh firman, maka dengarkan, jarak tidak menjadi penghalang untuk engkau diberkati Tuhan. Umat Tuhan, sekalipun saudara mungkin tidak bisa ibadah offline, hanya ibadah online, dengarkan gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Tidak mengurangi kuasa Allah menyembuhkan saudara, tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk memulihkan saudara. Dan hari ini kita belajar bagaimana perkataan iman bisa menyembuhkan seseorang walaupun di tempat yang berbeda, walaupun jarak, saudaraku, jaraknya berbeda. Haleluya. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 baca. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Matius 8 ayat 5. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepada Yesus. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudaraku, perwira itu berkata, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepada perwira ini, Aku akan datang dan menyembuhkannya. Aku akan datang untuk menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Perhatikan baik-baik, tetapi jawab perwira ini kepada Yesus, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tuan, aku gak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi. maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, Kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. maka prajurit itu akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Setelah Yesus mendengarkan perkataan perwira ini, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, wow, Yesus heran dengan iman perwira ini. Aku berkata kepadamu, Dia berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. saudaraku, dia berkata, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Karena saudaraku, perwira ini bukan orang Israel. Saudaraku, Yesus terheran, Yesus terkagum-kagum. Saudaraku, kenapa? Karena dia bukan orang Israel, tapi dia punya iman yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, hari ini jangan tertipu, jangan terkecoh. Seberapa lama Anda mengiring Tuhan, atau seberapa sering Anda mendengar khotbah, tidak menjadi ukuran tentang besar tidaknya iman saudara. Saudaraku, kita melihat bahwa perwira ini, dia bukan orang Israel, tapi Yesus mengakui bagaimana imannya luar biasa. Padahal Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumah perwira ini. Tetapi perwira ini berkata, Tuhan, aku tidak layak untuk menjamu Tuhan di rumahku. Ucapkan saja sepatah kata, ucapkan saja sepatah kata, ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Terus lanjutkan lagi, haleluya. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. amin. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perhatikan baik-baik. Tuhan bilang begini, nanti bahwa akan ada orang dari timur, dari barat, yang akan duduk bersama-sama dengan Abraham, bapak orang percaya itu. Tetapi justru anak-anak saudaraku, anak-anak Abraham, saudaraku malah tercampak. Kenapa saudaraku? Dengarkan ini. Karena mereka, saudaraku, mengaku mereka pengikut Allah, tetapi mereka tidak punya iman. Maka dengarkan gereja Tuhan, yang Tuhan cari dari saya dan saudara hari-hari ini cuma satu. Bukan tokomu, bukan rumahmu, bukan aktivitas rohani saudara, tetapi cuma satu, iman saudara, iman saudara, iman saudara. Dan iman saudara itu bisa dilihat dari mana? Perkataan saudara. Maka sederhana Bapak Ibu, untuk melihat seseorang itu apakah dia punya iman, ajak saja dia ngobrol 1 jam 2 jam.
Perhatikan apa yang diucapkan. Kalau yang keluar dari mulutnya adalah ketakutan dan ketakutan, sungut-sungut dan sungut-sungut, itulah tanda bahwa sebenarnya iman tidak ada di sana. Tetapi saudaraku, waktu engkau mendengar dia, yang keluar adalah sukacita, yang keluar adalah ucapan syukur, yang keluar adalah pengharapan, maka itulah bukti bahwa iman sedang ada di sana. Katakan haleluya. Lanjutkan lagi, haleluya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga, Garis bawahi, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sembuhlah hambanya. Saudaraku, dalam kitab yang lain, tatkala perwira ini pulang, saudaraku, dia mendapati bahwa hambanya sudah sembuh. Artinya apa? Seketika Yesus berkata, "Pulanglah, jadilah seperti imanmu. Hambamu sudah sembuh." Pada saat Yesus berkata, "Hambamu sudah sembuh," saudara tahu, saat yang sama di luar sana hamba daripada perwira ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah ini, dan saudara, kondisi saudara dalam keadaan sakit, saudaraku, jangan tawar hati. Jangan menunggu, saudaraku, ada hamba Tuhan yang mendatangi saudara dan menumpangkan tangan kepada saudara. Maka saudaraku, ada banyak hal terjadi. Orang kecewa, dia datang ke Kair dan berkata, "Ini lagi ngapain Pak Pendeta?" "Oh, ini masih khotbah." "Oh, masih khotbah." "Altar call kapan?" "Oh, nanti setelah khotbah." "Oh, masih khotbah," katanya. Saudaraku, ada banyak orang pada saat khotbah, saudaraku, firman dia tidak hormati. Dia anggap enteng firman. Tetapi pada saat altar call, dia berlari-lari untuk terima kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Dia tidak menerima kesembuhan. Gereja Tuhan, saya beritahu saudara, kalau saudara tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati firman-Nya, tidak mungkin Tuhan menghormati saudara. Maka Alkitab berkata, "Siapa yang menghormatiku akan kuhormati. Siapa yang menghormatiku akan kuhormati. Siapa yang menghormatiku akan kuhormati." Angkat tangan saudara. Waktu hari ini engkau mengerahkan hatimu kepada firman Allah, dan maka saya percaya saudaraku, engkau akan mengalami seperti perwira ini. Perwira ini dia percaya kepada nama Yesus, dan apa yang terjadi saudaraku? Jarak tidak menjadi penghalang untuk dia terima mujizat. Jarak tidak menjadi penghalang untuk terima kesembuhan. Jarak tidak menjadi penghalang untuk menerima hal yang baik dari Tuhan. Maka Amsal 16 ayat 20. Amsal pasal 16 ayat 20. Saudaraku, saya percaya gereja Tuhan, dimanapun saudara berada, engkau akan mengalami banyak kebaikan Tuhan, banyak kemurahan Tuhan di sepanjang bulan ini saat Anda memperhatikan firman Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Amin. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan berbahagialah Anda dan saya yang percaya kepada nama Tuhan. Ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Siapa memperhatikan firman, gereja Tuhan, siapa memperhatikan firman Tuhan akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada nama Tuhan. Angkat tangan saudara, saya percaya bulan September ini menjadi bulan kedahsyatan Tuhan. Engkau akan mengalami banyak kebaikan Tuhan. Dan Alkitab berkata, berbahagialah engkau yang memperhatikan firman. Saudaraku, ada banyak orang, saudaraku, dia masuk ke gua untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, suara setan yang Anda dengar, kalau Anda tidak suka firman Allah, katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Kurang mantap, katakan haleluya. Saudaraku, ada banyak orang, saudaraku, tidak suka firman. Sukanya, saudaraku, suara yang lain. Saudaraku, Alkitab berkata, firman Allah adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Saya percaya hari ini, dengarkan gereja Tuhan. Ini waktunya, hari-hari ini engkau datang kepada Tuhan dan dengarkan suara Tuhan. Katakan haleluya. Saya percaya waktu engkau datang kepada Tuhan, maka firman itu akan menyembuhkan. Maka firman itu akan memulihkan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Saudaraku, yang kedua, lihat Alkitab saudara. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Dalam Yehezkel pasal yang ke-37,
Yang kedua, firman itu akan menghidupkan. Haleluya. Perkataan saudara akan menyembuhkan, tapi perkataan saudara juga yang dipenuhi oleh firman itu akan menghidupkan. Yehezkiel pasal 37. Haleluya. Yehezkiel 37 ayat 1. Baca. Yehezkiel 37 ayat 1. Amin. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, Amin. dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, Aku menjawab, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, wow, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, dan katakanlah kepada tulang-tulang kering hai ini, tulang-tulang yang kering, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang kering ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. bahwa akulah Tuhan. Terus lanjutkan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. dan segera sesudah aku bernubuat, Dan segera sesudah aku bernubuat. kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, Amin. dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Perhatikan baik-baik, tulang-tulang yang berserakan tadi bertemu satu sama lain. Terus, Sedang aku mengamat-amatinya, sedang aku mengamat-amatinya. lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Amin. Terus lanjutkan. Kemudian kulit menutupinya, Terus, tetapi mereka belum bernafas. amin. Maka firman-Nya kepadaku, Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah kepada napas hidup itu. bernubuatlah hai anak manusia, Bernubuatlah hai anak manusia. dan katakanlah kepada nafas hidup itu, Dan katakanlah kepada napas hidup itu. beginilah firman Tuhan Allah, Beginilah firman Tuhan Allah. hai nafas hidup, Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, datanglah dari keempat penjuru mata angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, dan berhembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, Amin. dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, Dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, Alkitab berkata mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. suatu tentara yang sangat besar. Bapak Ibu Saudaraku, ayat di atas berkata tulang-tulang itu berserakan dan amat kering. Tetapi ayat yang ke-10 berkata tulang-tulang yang berserakan itu, saudaraku, menjadi tentara yang sangat besar. Saudaraku, ayat di atas berkata Yehezkiel melihat ada tulang-tulang yang kering yang berserakan di mana-mana. Tapi dengarkan gereja Tuhan, tapi tatkala Yehezkiel bernubuat, Alkitab berkata tulang-tulang yang kering berserakan di mana-mana, saudaraku, dihidupkan kembali menjadi tentara yang sangat besar. Angkat tangan saudara gereja Tuhan. Kalau engkau menghadapi atau mengalami pernikahanmu kering, inilah waktunya engkau mulai memperkatakan firman Allah kepada perkataan yang kering itu. Maka dengan iman engkau berkata-kata, dengan firman engkau berkata-kata setiap hari, maka saya percaya pernikahanmu yang kering, bisnismu yang kering, kesehatanmu yang kering, masa depanmu yang kering, Tuhan bisa ubahkan menjadi tentara yang sangat besar.
Bagian kita saudaraku dengarkan ini, jangan berjalan dengan penglihatan, tapi berjalanlah dengan iman. Waktu engkau percaya, engkau berkata-kata, maka apa yang engkau percayai akan terjadi kepadamu. Maka Yesus berkata, pulanglah, jadilah seperti imanmu. Pulanglah, jadilah seperti imanmu. Maka Yesus berkata kepada perwira Kapernaum itu, pulanglah, hambamu pasti sembuh. Pulanglah, hambamu pasti sembuh. Yang pertama saudaraku, perkataan saudara menyembuhkan. Yang kedua, perkataan saudara menghidupkan. Gereja Tuhan, semua orang tahu kalau hari ini ada krisis di mana-mana, ada sakit penyakit di mana-mana. Tapi yang saya percaya, angkat tangan saudara, Anda dan saya yang memperkatakan firman Tuhan, keadaanmu akan berubah. Engkau akan mencipta ulang apapun yang kering di sekitarmu. Oleh karena firman Allah yang dahsyat dan luar biasa, itu bisa berubah menjadi tentara, menjadi tentara, menjadi tentara yang sangat besar. Dengarkan gereja Tuhan, setan mau engkau dengan kepala tertunduk, tapi Tuhan mau hari ini engkau bangkitkan pengharapanmu, engkau bangkitkan semangatmu, engkau mulai memperkatakan sekitar saudara, engkau mulai mengubah atmosfer saudara, engkau mulai mengubah sekitar saudara. Dan percaya saudaraku, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Lihat Alkitab saudara, perkataan juga bisa menciptakan hari-hari yang baik dalam hidup saudara. 1 Petrus 3:10, saya berdoa Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10, haleluya. 1 Petrus 3 ayat 10. Amin. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ulangi lagi, haleluya. Siapa yang mau mencintai hidup Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maka dengarkan gereja Tuhan, saya percaya waktu engkau berkata aku diberkati, engkau diberkati. Angkat tangan saudara, gereja Tuhan, dengarkan ini. Pintu masukmu diberkati Tuhan, pintu keluarmu diberkati Tuhan, pernikahanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan, bisnismu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai orang di luar sana mempraktekkan itu dan mengalami, sementara Anda orang gereja hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dengarkan gereja Tuhan, ada kuasa perkataan. Waktu engkau berkata pintu masukku diberkati, pintu keluarku diberkati, masa depanku diberkati, kesehatanku diberkati, keuanganku diberkati, bisnisku diberkati, maka apa yang kau ucapkan itu akan terjadi kepadamu. Maka Bilangan 14 ayat 28, lihat Alkitab saudara. Saudaraku, hati-hati dengan perkataan saudara. Bilangan 14 ayat 28, saudaraku orang Israel, mereka mati di padang gurun. Kenapa? Oleh karena perkataan mereka. Bilangan pasal 14, Bilangan 14 ayat 28. dari ayat 27. Bilangan 14 ayat 27. Amin. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Perhatikan baik-baik. Berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut di hadapanku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Segala sungut-sungut orang Israel kepadaku telah aku dengar. Katakanlah kepada mereka, Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, bahwa seperti apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. demikianlah Tuhan akan lakukan kepadamu. Waktu engkau berkata kamu miskin, ya kamu miskin selama-lamanya. Waktu kamu berkata, Pak Pendeta, aku orang yang diberkati Tuhan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Waktu engkau berkata, ya musim begini mah, dari mana dapat pekerjaan? Pak Pendeta, kan ini kan musim susah Pak Pendeta, gak akan mungkin ada pertolongan. Terjadilah seperti perkataanmu. Katakan haleluya. Maka gereja Tuhan, dengarkan ini. Saya percaya umat yang mengucap syukur akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Tetapi orang yang selalu bersungut-sungut, saudaraku jangan anggap enteng sungut-sungut. Alkitab berkata itu kejahatan di mata Tuhan. Ulangi lagi Bu Belinda, haleluya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang Ayat hidup. 27-nya, haleluya. Berapa lama lagi umat yang jahat ini Perhatikan baik-baik. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku?
akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel Segala kepadaku sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. telah aku dengar. Terus Katakanlah kepada mereka, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. demikianlah aku akan lakukan kepadamu. Wow. Waktu Anda berkata, saya adalah bendaharanya Tuhan, itu akan terjadi kepadamu. Waktu engkau berkata, bangsa-bangsa berkata bangsa-bangsa adalah milikku, itu akan terjadi kepadamu. Waktu engkau berkata, hidupku terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, itu akan terjadi kepadamu. Waktu engkau berkata, tali pengukur Pak Pendeta jatuh kepadaku di tanah-tanah yang gemuk, di tanah-tanah yang subur, di tanah-tanah yang permai, itu akan terjadi kepadamu. Waktu engkau berkata setiap hari, yang membangun aku akan datang, yang merombak merusak meninggalkan aku, yang membangun bisnisku, yang membangun karirku, yang membangun masa depanku akan datang, maka itu juga akan terjadi kepada saudara. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saya percaya saudaraku, maka Tuhan mau hari-hari ini jaga lidah saudara, jaga mulut saudara, supaya saudaraku, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bilangan pasal 14, maka saudaraku dengarkan, perkataan juga saudaraku bisa mengacaukan. Maka Anda boleh melihat sebentar ya, 2 Timotius 2 ayat 14, maka gereja Tuhan hati-hati dengan mulut saudara. Maka saudaraku, banyak keluarga menjadi kacau, bahkan saudaraku persekutuan menjadi kacau, oleh karena ada orang-orang yang perkataannya dipakai oleh iblis. Maka 2 Timotius 2 ayat 14, perhatikan. 2 Timotius 2 ayat 14. Amin. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh Ingatkanlah dan pesankanlah itu dengan sungguh-sungguh, kata Paulus, kepada mereka di hadapan Allah, kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, agar mereka jangan bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Maka Bapak Ibu dengarkan, Yesaya 50 berkata, engkau harus banyak duduk diam di kaki Tuhan. Supaya apa? Tuhan mempertajam telingamu, sehingga yang kamu dengar bukan suara yang lain, yang kamu dengar adalah suara Tuhan. Karena begini saudaraku, Bapak Ibu, halo shalom Bapak Ibu, karena tidak mungkin saudara bisa dari mulut saudara keluar kata-kata yang membangun kalau yang Anda dengar adalah yang merusak. Maka saudaraku, Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, ulangi lagi, haleluya. 2 Timotius 2 ayat 14. Amin. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh Ingatkanlah dan pesankanlah ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, agar mereka jangan bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Maka dengarkan saudara yang mendengarkan khotbah ini. Kalau selama ini engkau kena dengan dosa ini, saudara bertobat dalam nama Yesus. Kita dipanggil bukan untuk mengacaukan, tapi kita dipanggil untuk membangun. Katakan haleluya. Maka belajar saudaraku dari 12 pengintai. Ada 10 yang saudaraku kata-katanya adalah kata-kata yang busuk, tapi ada 2 kata-katanya selalu membangun. Saudaraku dengarkan, sebelumnya 12 ini sama-sama posisinya sama-sama pemimpin 12-nya. Tapi dengarkan saudaraku, apa yang terjadi? Yang 10 mati di padang gurun, tapi yang 2 menjadi pemimpin hebat. Satu yang bernama Kaleb, satu yang bernama Yosua. Bilangan pasal 13. Haleluya. Saya berdoa dan diberkati Tuhan. Bilangan 13 ayat 25. Bilangan 13 ayat 25. Bilangan 13 ayat 25. Amin. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, Ayat 26. dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27 yang keras, haleluya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Perhatikan ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. perhatikan baik-baik. Kenapa saudaraku Yosua dan Kaleb harus menentramkan? Karena pada saat itu sudah terjadi kekacauan. Oleh karena saudaraku ada 10 orang yang perkataannya saudaraku tidak membangun. Ayat 31 perhatikan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan baik-baik. 10 orang pengintai berkata, kita nggak akan bisa. Maka gereja Tuhan, perhatikan baik-baik. Ada orang saudaraku, maka bicara orang sukses dan gagal itu tergantung perkataannya. Orang gagal selalu bilang nggak akan mungkin, nggak akan bisa. Tapi orang sukses berkata, bisa, pasti bisa. Orang sukses saudaraku bukan orang nggak pernah gagal. Dia banyak gagal, tapi saudaraku dia selalu mencoba dan mencoba. Dan berkata, bisa, pasti bisa. Maka saudaraku kita pengkhotbah berkata, jangan tahan tangan saudara. Pengkhotbah berkata, taburkanlah benihmu di pagi hari, jangan beristirahat pada tanganmu di siang hari, sebab kamu tidak tahu mana yang tumbuh, apakah yang kamu tabur di pagi hari atau di siang hari yang tumbuh, atau dua-duanya sama-sama tumbuh. Katakan amin. Saudaraku lihat ayat yang ke-31 ini. Ini adalah perkataan 10 orang saudaraku yang perkataannya tidak membangun. Ayat 31 perhatikan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, tetapi 10 orang yang bersama dengan Yosua dan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kita nggak akan bisa maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus lanjutkan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Perhatikan baik-baik. Mereka saudaraku mengecoh orang Israel, mengacaukan orang Israel. Dengan kabar busuk. Sejak kapan saudaraku mereka memakan penduduknya? Tapi dengarkan saudaraku. Ada orang-orang saudaraku perkataannya selalu mengacaukan. Dan orang seperti ini dengarkan tidak akan diberkati Tuhan. Tetapi orang-orang yang membangun, orang-orang yang perkataannya menguatkan, saya percaya orang seperti ini akan diangkat Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Katakan haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu, hari-hari ini banyak kesulitan. Saudaraku, jangan Anda menambahi kesulitan lagi dengan ucapan saudara. Hari-hari ini banyak orang sudah takut. Jangan Anda dipakai oleh iblis, saudaraku, untuk menambah roh ketakutan lagi. Biarlah saudara dan saya, Anda seperti Yosua dan Kaleb, bersama dengan Tuhan pasti sehat, bersama dengan Tuhan pasti diberkati, bersama dengan Tuhan bisnisku pasti diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Terus lanjutkan lagi. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Amin. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, Terus. orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Terus. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba lihat. Kami lihat diri kami seperti belalang. Maka saudaraku, Bapak Ibu gereja Tuhan, perlunya saya dan saudara hari-hari ini engkau harus dikuasai oleh firman, dikuasai oleh firman, dikuasai oleh firman, dikuasai oleh firman. Karena kalau saudara dikuasai oleh firman, saya percaya engkau tidak akan pernah takut. Karena engkau selalu percaya pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Jangan berhenti bermimpi karena virus corona, amin. Saya percaya Anda yang berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Daniel berkata, umat yang mengenal Tuhan bukan bersembunyi. Umat yang mengenal Tuhan tetap kuat, tetap kuat, tetap kuat, dan terus bertindak. Angkat tangan saudara, dengarkan ini. Saudaraku dengarkan, krisis tidak bisa menghentikan langkahmu, tidak bisa menghentikan saudaraku bisnis saudara. Justru saya percaya saudaraku di masa-masa ini akan ada sumur-sumur yang baru, akan ada bisnis-bisnis yang baru, akan ada pelayanan-pelayanan yang baru. Saudaraku, saya bersyukur bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Saya ingat Bapak Ibu, saat itu saya ambil waktu duduk diam di kaki Tuhan. Karena jujur saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, gimana harus memulai pelayanan.
Maka saya dengan Bu Bel saat itu sepakat doa puasa Ester. Waktu kita lagi doa puasa Ester, minta arahan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, saya mau ngapain? Harus ini pelayanan mau dibawa kemana? Saya ingat betul saudaraku, selesai doa puasa Ester, tiba-tiba saya tahu itu Tuhan suruh saudaraku buat doa fajar tiap pagi. Kemudian setelah itu saudaraku, saya sharing dengan istri saya untuk doa puasa Ester. Enggak langsung saya buka tiap pagi. Awalnya saya buka 1 kali, dari 1 kali langsung 3 kali, dari 3 kali langsung tiap hari. Dan saudaraku, dampaknya saya lihat hari ini saudaraku, tiap-tiap hari minimal 15.000 orang tiap-tiap hari. Dari berbagai pulau, dari berbagai kota-kota itu nonton saudaraku. Ada yang dari Filipina, ada dari Inggris. Jadi saudaraku, saya percaya ini kemurahan Tuhan. Jadi saya terima telepon saudaraku, itu telepon ada yang dari Inggris, yang telepon saya dari Malaysia, yang dari Hong Kong. Saudaraku, mereka minta dikonseling, mereka minta didoakan. Katakan haleluya. Bahkan kemarin saudaraku yang dari Qatar nonton, dari Dubai. Saudaraku, saya percaya. Maka dengarkan angkatan saudara para pengusaha. Engkau membutuhkan, dengarkan ini. Engkau membutuhkan firman Allah. Engkau membutuhkan firman Allah. Engkau membutuhkan firman Allah. Maka saudaraku jangan sombong. Bertobat dalam nama Yesus. Ini waktunya, dengarkan saudaraku. Kalau engkau merendahkan hati, engkau mencari firman dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan akan sejuta cara menolong saudara, memberkati saudara, memulihkan saudara. Bagian saudara percayakan firman Allah. Katakan haleluya. Kurang mantap katakan amin. Beberapa ayat lagi, langsung 14, haleluya. Bilangan 14 ayat 1. Bilangan 14 ayat 1. Maka saudaraku hati-hati dengan perkataan saudara. Karena Anda salah berbicara, itu bisa mengacaukan banyak orang. Haleluya. Bilangan 14 ayat 1. Amin. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Terus. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setelah peristiwa ini terjadi kekacauan yang besar. Orang Israel bilang begini, ayo kita angkat pemimpin yang baru. Mungkin mereka mau kudeta Musa saudaraku. Terjadi kekacauan. Oleh karena apa saudaraku? Ada 10 orang yang perkataannya tidak membangun. Maka sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, dengarkan ini. Bukankah Efesus 4 ayat 29 berkata, Efesus 4 ayat 29, jaga mulut saudara hari-hari ini, jangan Anda salah berbicara. Jaga mulut saudara, jaga perkataan saudara. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Amin. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Tapi pakailah perkataan yang baik. Untuk membangun. Untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh di mana perlu kasih supaya karunia. mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia. Siapa yang mau saudaraku, waktu Anda berbicara ada orang-orang terima kasih karunia. Waktu engkau berbicara ada orang-orang keluargamu, anak istrimu, saudara-saudaramu menerima kasih karunia dari Tuhan. Katakan amin. Kurang mantap katakan haleluya. Lanjutkan kepada bilangan pasal 14 tadi saudaraku, bagaimana terjadi kekacauan oleh karena 10 orang yang perkataannya tidak membangun. Tapi lihat ayat yang kelima, bilangan 14 ayat yang kelima. Bilangan 14 ayat yang kelima, haleluya. Bilangan 14 ayat 5. Amin. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, terus mengoyakkan pakaiannya. ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, Amin. negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Oke, cukup. Saudaraku lihat, negeri yang kami lihat, janji Tuhan itu luar biasa baiknya. Siapa yang percaya saudaraku? Janji Tuhan itu luar biasa baik. Janji Tuhan Allah itu luar biasa baik. Katakan haleluya. Terus lanjutkan lagi.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu yes, dan akan memberikannya kepada kita, amin. suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Angkat tangan saudara, kalau Tuhan berkenan kepada saudara, dengarkan. Kalau Tuhan berkenan kepada saudaramu bulan September ini, Tuhan ingin memberkatimu, tidak ada satu kuasa yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan berkenan kepada saudara, Tuhan bisa memberikan Anda sumur-sumur yang baru, penghasilan-penghasilan yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan bisa membukakan kepada saudara pelayanan-pelayanan yang baru. Maka yang Anda minta, angkat tangan saudara, biarlah Anda mengalami perkenanan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan. Terus lanjutkan lagi, haleluya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, Gereja Tuhan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, Jangan takut kepada apapun, saudaraku. Terus, sebab mereka akan kita telan habis. sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, Wow, Yosua Kaleb bilang begini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. sedang Tuhan menyertai kita. Siapa yang percaya bahwa Anda dan saya disertai oleh Tuhan? Siapa yang percaya Anda dan saya disertai oleh Tuhan? Terus lanjutkan lagi. Janganlah takut kepada mereka. Oke, langsung ayat yang ke-11, haleluya. Tuhan berfirman kepada Musa, Amin. berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Terus, Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? terus. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Perhatikan Bapak Ibu, sekalipun sudah banyak tanda mujizat yang aku lakukan, tapi mereka tetap tidak percaya. Saudaraku, Tuhan mau hari ini, saudara dan saya, jangan seperti 10 pengintai ini, tapi biarlah Anda seperti Yosua dan Kaleb. Engkau percaya bahwa janji Tuhan itu sungguh amat baik. Dan apa yang terjadi akhir daripada cerita ini, 10 pengintai itu akhirnya mati di padang gurun, tetapi Yosua dan Kaleb menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Mereka sampai ke tanah penuh, tanah perjanjian, tanah yang penuh susu dan madu. Mari belajar hari ini, biarlah perkataan saudara membangun, perkataan saudara memberi kasih karunia kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, haleluya. Kita terima berkat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku, memulihkanku. Engkau yang percaya angkat tangan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, lambaikan tangan. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, Kau turun memulihkanku, memulihkan. kami percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, lambaikan tangan. Aku percaya, aku percaya, yes God, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Lambaikan tangan, Kau turun tangan, Kau turun tangan, memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memberkatiku. Mari angkat tangan saudara, Bapak Ibu, kita akan makan tubuh dan minum darah Yesus. Mari saudaraku persiapkan roti dan anggur, dan saudara percaya lewat tubuh dan darah Yesus, saudara boleh diselamatkan, saudara boleh disembuhkan, saudara boleh dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau diberkati. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin.
Engkau yang percaya, mari makan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, dengan iman yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. lambaikan tangan saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Sekarang kemenangan lebih lagi. aku punya Tuhan yang besar. Mari gereja Tuhan, angkat tangan saudara, percaya kita punya Tuhan yang besar. Engkau yang sakit, terima kesembuhan. Saudara yang kehilangan pekerjaan, percaya Tuhan sanggup memberikan saudara pekerjaan yang luar biasa. Percaya Kuasanya terima sekarang kemenangan darimu. ku terima sekarang Kemenangan darimu. Ku terima sekarang sama-sama. kemenangan darimu. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Kami boleh memberi karena kami diberkati Tuhan. Mari angkat tangan saudara, gereja Tuhan. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada hari ini. Dan secara khusus kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang kehilangan pekerjaan, agar Roh Kudus Engkau yang menolong mereka. Roh Kudus Engkau memberkati keuangan mereka, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita membawa persembahan kita, mari saudaraku deklarasi 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat saudara. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, katakan tepung dalam tempayan Tepung dalam tempayan tidak akan habis, tidak akan habis. minyak dalam buli-buli Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang, tidak akan berkurang. seperti firman Tuhan Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan dengan perantaran Elia dengan perantaraan dalam Elia. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang mau membawa persembahan, persepuluhan ucapan syukur, gereja menyediakan ada nomor rekening gereja dan barcode bagi Bapak Ibu yang membawa persembahan. Saya percaya setiap taburan saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan Amin. luar biasa. Dan saudaraku, pengumuman yang sangat penting Bapak Ibu, gereja kita ada ibadah doa fajar setiap hari jam 5 sampai jam 7. Mari bergabung dalam ibadah doa fajar ini. Saya percaya setiap kita boleh diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya saudara, dimanapun saudara berada, kuasa Allah tidak menjadi penghalang. Yes. Amin. Jarak tidak menjadi penghalang. Amin. Untuk umat Tuhan, dimanapun saudara berada, Amin. diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bangkit berdiri bersama-sama. Aku punya, katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorak bagi anak kita. Aku punya Tuhan yang. Mari gereja Tuhan percaya ada pertolongan Tuhan dan sanggup menghadapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Lambaikan tangan. Kemenangan. Sekali lagi. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan saudara. Pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan Amin. menghadapkan wajahnya kepadamu Amin. dan memberikan engkau kasih karunia. Terimalah berkat Amin. Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara Amin. hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. Amin. Amin.